Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak sekalian yang rahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama di bulan yang agung ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari catatan amal soleh untuk kita semua sebagai amalan yang Allah terima di bulan Ramadan yang Allah berkahi ini. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sebuah konsep dalam hal matematika dan ini konsep sederhana, namun sangat besar pengaruh dan manfaatnya. Nah, coba ya perhatikan ya. Jadi anak-anak sekalian ya, ketika kita mendapatkan rangkaian soal, maka di dalam soal ini nak sudah dipastikan nanti ya, kalau soalnya hitungan itu akan melibatkan angka-angka sebagai nilai eksekusi dalam soal angka-angka. Nah, ada baiknya kita juga kemudian mempelajari tentang konsep angka ini. Angka itu dipelajari ya, maka ada satu materi khusus ya namanya teori tentang bilangan. Nah, ini boleh dicatat ya. Jadi nak, ketika soal terdiri dari angka-angka, maka sebenarnya angka-angka itu sendiri ada teorinya, ada ada ilmunya. Nah, kita mulai dengan ingat ya, ketika ada soal, ada angka, maka angka itu dibangun. Angka itu dibangun sebenarnya dari angka-angka penyusunnya, dari angka-angka lainnya, angka-angka dasar. Nah, angka dasar yang pertama adalah dua, nak. Ya, dua. Nah, dua ini bahkan menjadi angka yang istimewa. Kenapa? Dua adalah satu-satunya, dua adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Nah, bisa saya sampaikan, nak, kalau nanti ketemu dengan soal berbasis bilangan prima, maka curiga dengan dua. Kenapa? Karena dua adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dua atau bilangan kelipatan dua? Nah, ciri-ciri bilangan kelipatan dua, lihat ujungnya saja, nak. Lihat ujungnya ya. Kalau ujungnya genap, angka terakhirnya genap, maka dia angka yang habis dibagi dua. Tapi kalau ganjil tidak, kan begitu ya. Jadi cukup melihat satu angka terakhir saja untuk menentukan apakah bilangan itu kelipatan dua atau tidak. Nah, bagaimana kemudian kalau seandainya menjadi bilangan itu apakah habis dibagi dengan empat? Lah, apa hubungannya empat dengan dua? Iya, empat itu adalah dua pangkat dua. Berarti yang kita lihat adalah dua angka terakhirnya. Apakah angka terakhirnya itu habis dibagi dengan empat atau tidak? Contoh misalnya, contoh ya. Contoh nak, contoh misalnya ya. Misalnya, apakah 684 itu habis bagi 4? Gampang caranya. Yang dilihat adalah dua angka terakhirnya, 84 saja. Apakah 84 ini bisa bagi 4? Bisa. 21 berarti secara umum 684 itu habis dibagi dengan 4. Nah,
Dengan makna yang sama berarti kalau 8 adalah 2 pangkat 3, maka yang dilihat ya, apakah sebuah bilangan itu habis dibagi dengan 8? Berarti 3 angka yang ada di belakang komanya dilihat, nak. 3 angka. Contoh misalnya, apakah 1000 atau 17.000 misalnya, 17.000, 17.000, 8 habis dibagi dengan 8, maka tidak perlu lihat 17.000-nya. Karena kita cukup melihat 3 angkanya di belakang koma, 3 angka yang terakhir saja. 008. Apakah 008 habis dibagi 8? Iya, maka jawabannya 17.008 ini habis dibagi dengan 8. Cukup melihat 3 angka terakhir. Kalau 2 pangkat 3, 3 terakhir. Kalau 2 pangkat 2, itu 2 terakhir. Kalau 2 saja, berarti angka yang terakhir. Nah, ini rasanya sederhana, tapi nanti nak dalam konteks mengerjakan soal, ini manfaatnya sangat-sangat besar. Baik, nak, silahkan dicatat dulu sebentar. Silahkan anak catat, nak, tentang ini. Catat sebentar. Nanti kita masuk ke konsep angka yang berikutnya, nak. Silahkan dicatat sedikit. Atau di screenshot juga boleh. Silahkan. Sudah ya. Saya rasa sudah cukup ya. Baik, nak, selanjutnya. Ya, selanjutnya ya. Setelah 2, kita beralih kepada angka penting berikutnya sebagai konsep dasar ya. Apa itu 3? Jadi angka berikutnya, nak, selain 2 adalah 3. Tadi sudah 2 ya, sekarang 3. Nah, 3. Bilangan yang habis dibagi dengan 3, bilangan yang habis dibagi dengan 3, atau bahasanya bilangan kelipatan dari 3, ditandai dengan bilangan yang, misalnya ya, bilangan itu ya ditandai, coba kita lihat dulu sifatnya, nak, sifatnya. Sifat bilangan kelipatan 3. Ya, kita mulai dari 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15, kemudian 18, 21, 24, 27, kemudian 30, 33, 36, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan kelipatan 3. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik untuk bilangan kelipatan 3. Apa itu? Ternyata bilangan kelipatan 3 itu kuncinya ya, kuncinya angka 3, 6, dan 9 ini ya. Angka induknya 3, 6, dan 9. Coba lihat angka 1 dengan 2. Kalau 1 dengan 2 dijumlahkan, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 0, 3. Nah, bilangan yang dijumlahkan hasilnya 3, artinya dia kelipatan 3. Begitu juga 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. Begitu kan? 2 tambah 7, 9. 3 tambah 6, 9. Sehingga kesimpulannya apa, nak? Sebuah bilangan dikatakan dia adalah kelipatan 3. 3 ya, misalnya bilangan itu A, B, C, D misalnya. Kalau A tambah B tambah C tambah D dapat sebuah bilangan
yang bilangan itu habis dibagi dengan 3. Itu ciri-cirinya, nak. Nah, ini kelihatan sederhana, tapi betul-betul, nak, manfaatnya nanti akan sangat berfaedah ketika kalian melihat soal. Nah, contoh-contoh misalnya, contoh ya. Ada pertanyaan misalnya, apakah 6.000 misalnya kan, 800 misalnya, 827 itu kelipatan 3 atau bukan misalnya, nak. Apakah 6.827 kelipatan 3 atau bukan? Caranya gampang, tambahin aja. 6 tambah 8, 14. Tambah 2, 16. Tambah 7, 23. Apakah 23 kelipatan 3 masih sukar? Tambah lagi, nak. 2 tambah 3 sama dengan 5. Bukankah 5 tidak habis bagi 3? Tidak. Kesimpulannya apa? 6.000. Kesimpulannya 6.827 bukan kelipatan 3. Gitu caranya, nak. Atau ada cara yang lebih simpel lagi. Nah, ini juga penting, nak. Ada cara yang lebih simpel lagi. Apa itu? Langsung aja dilihat dari angkanya. Bukankah 6 habis dibagi 3, habis coret, gitu kan? 2 tambah 7 berapa? 9. Bisa bagi 3, bisa coret. Tinggallah 8. Bukankah 8 tidak habis bagi 3? Nggak habis. Kesimpulannya apa? 6.827 bukan kelipatan 3. Berarti kalau ada angka yang banyak, nah ada angka yang banyak, misalnya 5, 1, 8, 3, 1, 6, 7, 9, 0, 3, 0, 7, 4. Untuk kemudian sekedar mengecek apakah dia punya unsur 3, kelipatan 3 atau enggak, caranya bisa lebih mudah. Nah, bisa lebih mudah. Coret aja 3. 3 kan kelipatan 3. 6. 6 habis bagi 3. 9. 3. Kosong. Dicoret. Tinggal kemudian sisanya, nak. Ah, bukankah 5 tambah 1, 6. Berarti dicoret. Ya. 8 tambah 1, 9. Kelipatan 3 dicoret ya. 7 tambah 4 tinggal ini saja. 7 tambah 4 berapa? 11. Oh, 11 tidak habis dibagi 3. Kesimpulannya, angka ini bukan kelipatan 3. Nah, nanti ya, konsekuensinya kalau sudah jelas dengan 3, maka kemudian akan juga jelas dengan perluasan dari 3, yaitu apakah bilangan itu habis dibagi 9. Kenapa 9? Iya, 9 itu 3 pangkat 2. Gitu kan? Berarti kalau bilangan habis dibagi dengan 9 atau tidak, caranya seperti habis dibagi 3. Jumlahnya sekarang harus 9 atau kelipatan 9. Maka anak bisa lihat 9, 18, 27 ya. Kemudian 36, 45, 54, 63, 72, 81 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan 1 dengan 8 jadinya 9, nak. 2 tambah 7 9, 3 tambah 6 9, 7 tambah 2 9. Itulah kemudian konsekuensi bilangan kelipatan 9. Jadi apa ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan 9? Jumlahnya harus 9 atau kelipatan 9, 18 boleh, 27 boleh. Artinya bilangan totalnya dijumlahkan harus kelipatan 9. Nah, ya. Jadi apa aja saja yang penting, nak? Yang penting, nak, dua. Tadi yang kayak saya sudah sebutkan di awal. 3 sekarang dan 9 ya. Kemudian dua lagi, nak, 5 dan 11. Saya rasa, nak, kalau kalian bisa memanfaatkan kelebihan dari melihat angka-angka ini, 2, kemudian 3, dilanjutkan 9, 5 dan 11, akan banyak sekali soal, nak, yang bisa kalian kerjakan lebih sederhana.
Baik, untuk yang 3 dan 9 ini nak, tolong dicatat. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9. Kalau habis dibagi 3, berarti jumlahnya kelipatan 3. Lebih khusus lagi, kalau habis dibagi 9, jumlahnya harus habis dibagi 9. Atau kelipatan 9. Boleh catat nak, silakan nak. Silakan dicatat. Kita mulai membahas soal sedikit lagi setelah saya mengantarkan teori bilangan yang melibatkan dua angka berikutnya, 5 dan 11. Ya, 5 dan 11. Ini mungkin bisa cepat ya, insya Allah. Jadi, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan 2, lihat ujungnya. Kalau 4, lihat dua angka terakhirnya, apakah habis bagi 4 atau tidak ya. Tapi kalau bilangan yang habis dibagi dengan 3, dijumlahkan. Dijumlahkan. Jadi, ada yang model lihat ujung, ada yang model dijumlahkan. Itu nak. Ya, jadi ada yang lihat ujungnya, kemudian ada yang kemudian dijumlahkan. Udah ya? Nah, kalau sudah nak, saya lanjut sedikit lagi nak, sedikit lagi. Saya lanjut sedikit lagi. Nah, sekarang nak sedikit lagi ya. Jadi caranya tadi ya, ada yang lihat ujung, ada yang dijumlahkan. Termasuk nak, kalau dua lihat ujung, nah, lihat ujungnya ya. Kalau 3 dan 9 modelnya dijumlahkan. Nah, termasuk nah konsekuensi berikutnya adalah angka 5. Kalau 5 juga konsekuensinya, apakah bilangan itu kelipatan 5 atau tidak? Lihat ujungnya saja. Lihat satuannya. Untuk 5, nak 5, kelipatan 5 atau tidak, bisa dilihat formatnya nak. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Singkatnya dan seterusnya ya. Apakah sebuah bilangan kelipatan 5 atau tidak, bisa dilihat ujungnya. Ujungnya angkanya 5 atau akan berakhir dengan 0. Tidak mungkin kelipatan 5 angka satuannya 1. Nggak mungkin. Nggak mungkin kelipatan 5 angka satuannya 7. Nggak mungkin. Kelipatan dari 5 angka satuannya atau ujungnya itu hanya 0 atau 5. Ya, hanya 0 atau 5. Jadi kalau untuk 2 dan 5 itu sama. Lihat ujung. Ya, paham ya? Ini sudah biasa insya Allah. Cuma tugas saya nak memaksimalkan ini saja untuk diingat. Nah ya. Berikutnya yang terakhir tentang ciri-ciri bilangan kelipatan 11. Nah, kalau kelipatan 11 itu kayak 3 juga, kayak 9 ya. Ditambah, dijumlahkan. Cuma selang-seling dijumlahkan. Selang-seling. Misalnya ya. Apakah 682 kelipatan 11? Jawabannya 6 positif, 8 negatif, 2 positif lagi. Jadi 6 kurang 8 tambah 2 hasilnya 0. 0 adalah kelipatan 11 karena 0 itu adalah 0 kali 11. Berarti 682 kelipatan 11. Atau cara mudahnya kalau untuk 3 angka, jumlahkan kedua tepi 6 tambah 2, 8, tengahnya 8, berarti dia kelipatan 11. Termasuk juga nak kelipatan 11 kalau kalian melihat formatnya begini misalnya. 8 misalnya ya 8 2 5 825. Berarti 8-nya tadi apa? 8-nya positif ya. Kemudian 2-nya negatif, 5-nya positif. Berarti 8 kurangi 2 tambah 5. 8 dikurangi 2, 6. 6 tambah 5, 11. Berarti 11 adalah kelipatan 11. Karena 11 adalah 1 kali 11.
Kesimpulannya 825 kelipatan 11. Ya, kelipatan 11. Nah, empat hal ini nak dari 2, kemudian 3, 9, 5 dan 11 itu biasanya nak menjadi ide dasar dari bagaimana memperhatikan bilangan dalam penyelesaian soal-soal berbasis angka. Baik, saya rasa ini pengantar teorinya, nak. Teorinya seperti ini. Silahkan anak catat khusus untuk 5 dan 11 melengkapi 2 dan pasangan 3 9 ya, 3 dan 9. Nah, setelah teori ini saya rasa sudah saya hantarkan, maka tugas kita berikutnya adalah melihat contoh soal yang bisa kita kerjakan. Ya, contoh soal yang bisa kita kerjakan. Ya, boleh dicatat sedikit, nak. Nanti saya ajak kamu semua untuk berdiskusi ya, pelan-pelan, ya. Nanti tepat jam 15 lebih 15 ada kuis ya. Ada kuis, ada soal yang bisa kemudian diakses oleh kalian, ada pretest ya, nanti juga langsung nilainya ada. Dan ini upaya kami nak untuk kemudian mengajak kalian untuk belajar bersama, melatih kalian karena sebenarnya yang akan ujian tuh anak-anak sekalian ya. Jadi bisa belajar sambil kemudian melatih diri ya, belajar dan melatih diri. Baik ya, saya rasa sudah cukup ya. Sekarang kita akan masuk ke soal yang akan dibahas, insya Allah ya. Ada soal yang akan dibahas nak sama-sama, insya Allah ya. Jadi ada soal nak yang akan kita bahas ya, insya Allah. Nah ini soalnya nak, ya ini dia teori bilangan. Nah, sekarang perhatikan ya soal yang pertama nak, soal yang pertama, sebentar ya, saya besarkan soalnya. Nah soalnya seperti ini yang pertama. Yang pertama, ini soal yang kami ambil dari prediksi soal SNBT yang ada begini nak nih ya soalnya nak. Soal SNBT levelnya sederhana dan mudah insya Allah ya. Nah ini bilangan berikut habis dibagi tiga, bisa bagi tiga, tapi tidak habis dibagi enam. Nah sekarang perhatikan nak. Yang habis dibagi tiga, tapi tidak habis dibagi enam. Dalam enam ada unsur dua dan tiga. Artinya bilangan ini kan, artinya bilangan ini habis dibagi tiga, tapi tidak bisa dibagi dua. Perhatikan ya, ciri-ciri habis dibagi tiga, tapi tidak bisa dibagi dengan dua. Makanya dia tidak habis dibagi enam. Nah, sekarang kita cek, nak, pakai cara tadi ya. Apa ciri-ciri bilangan habis dibagi tiga? Jumlahnya, Pak. Jumlahnya harus kelipatan tiga. Jumlahnya harus kelipatan tiga. Kita tambahkan, nak. Tiga tambah satu, empat. Empat tambah lima, sembilan. Gitu ya. Sembilan, tiga tambah satu, empat. Empat tambah lima, sembilan. Sembilan tambah tujuh, 16.
16 tambah 2 18. 18. 1 tambah 8 jadi 9. Oh, berarti ini adalah bilangan kelipatan 3. Ya, ini nak bilangan kelipatan 3. Kenapa? Karena 9 itu habis bagi 3. Berarti ini kelipatan 3. Atau cara mudahnya ya, cara mudahnya tiganya dicoret ya kan. 1 tambah 5 6 dicoret. 7 tambah 2 9 dicoret. Oh, berarti dia dipastikan dia bilangan kelipatan 3. Namun disyaratkan tidak hanya dia kelipatan 3, tapi dia tidak habis dibagi dengan 6. Nah, sekarang lihat teori tadi, nak. Bilangan yang habis dibagi dengan 6, konsekuensinya habis dibagi 3 dan juga harus habis dibagi dengan 2. Apa ciri-ciri bilangan habis bagi 2? Lihat ujungnya, Pak. Ujungnya harus genap. Karena tidak habis dibagi 2, berarti jawabannya tidak boleh ujungnya genap. Maka jawaban A salah. Jawaban A itu nak habis bagi 3, habis juga bagi dengan 6. Karena dia bilangan genap gitu kan. Maka jawabannya bukan A. Ya. Sekarang yang di bawahnya cepat ya. 6 habis dibagi dengan 3, 3 habis, 3 habis, 2 tambah 4, 6 hasilnya kan. Dan 6 itu bilangan kelipatan 3, berarti dia habis bagi 3. Bisa bagi 3, tapi juga genap. Habis bagi 2, bukan juga. Ya, bukan juga. Bukan itu yang kita butuh. Kita butuh hanya bisa dibagi 3, tapi tidak bisa dibagi 2. Kemudian di bawahnya nak 9 habis dibagi dengan 3, 5 dengan tambah 4 9 juga habis dibagi 3, 2 tambah 7 9 habis dibagi 3, kesimpulan 2 5 7 9 4 habis dibagi 3 dan sekaligus habis dibagi 4. Maaf, habis bagi 2 karena dia ujungnya 4, bukan ini juga yang kita pilih, gitu kan? Ya kan? Nah, sekarang yang di bawah dulu. 23.454. 5 tambah 4 hasilnya 9, gitu kan? 3 kelipatan 3, 2 tambah 4, 6 kelipatan 3. Kesimpulan ini juga bilangan kelipatan 3, tapi sayangnya bukan ini yang kita butuhkan karena 4 habis dibagi dengan 2, berarti bukan. Berarti kesimpulannya A bukan, B bukan, C bukan, D bukan. Yang tadilah, lihat konsepnya. Karena tidak habis dibagi 2, berarti harus ganjil. Nah, ini ciri-cirinya, nah harus ganjil. Lain kali gini aja. Apakah betul 24.789 dimaksud? Betul, coba tambah aja. Tambah 2 tambah 4, 6. 6 tambah 7 berapa? 13, ya kan? 13 sama 8 berapa? 21. 21 tambah 9 berapa? 30. 3 tambah 0 berapa? 3. Jelas ini kelipatan 3. Atau pakai cara tadi juga boleh. 9 sudah kelipatan 3 kan? 7 tambah 2 9. Kelipatan 3. 4 tambah 8 12. Kelipatan 3. Jadi soal ini nak jelas sekali jawabannya di. Nah, kayak gini dia. Makanya butuh pengetahuan tentang ciri-ciri bilangan, teori bilangan. Apa ciri-ciri bilangan habis dibagi 3? Jumlahnya, Pak. Kalau ditambah-tambah, jumlahnya harus kelipatan 3. Ya, bagus. Apa ciri-ciri bilangan yang habis bagi 2? Lihat ujungnya saja. Kalau ujungnya genap, berarti habis dibagi dengan 2. Kalau ujungnya ganjil, tidak habis dibagi 2. Kesimpulannya apa? Kalau bilangan itu diinginkan habis dibagi 6, berarti dia selain habis dibagi 3, tapi juga harus habis dibagi 2. Nah, itu dia, nak. Ya. Nah, ini banyak sekali nanti manfaatnya. Benar-benar, nak. Kalau dapat soal ini menjadi sebuah ide sederhana dalam penyelesaian soal. Lihat angkanya dulu. Kupas angkanya. Oke, baik berikutnya. Sekarang anak lihat. Sekarang soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, nak. Soal nomor 2. Soal berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2. Walaupun ada kuncinya kan. Nggak apa-apa, saya mau bahas, nak. Nah, apa soalnya? Soalnya kan X kurang satu dibagi X tambah satu sama dengan 5 untuk pembilang, 6 untuk penyebut. Nah, caranya juga gampang karena 5 yang 5 5 ya 5.
Saya mau tanya lagi, nak, apa ciri-ciri bilangan kelipatan 5? Ciri-cirinya kan, Pak, ujungnya 5 atau ujungnya 0, kan begitu, nak, kan? Maka kalau kita substitusikan 4 sebagai nilai X, 4 kurang satu berapa? 4 kurang satu 3, bukan 5 ujungnya, salah. 9, 9 kurang satu 8, bukan 5 ujungnya, bukan 0 ujungnya, salah. Kalau 12, 12 kurang satu 11, satu ujungnya, bukan itu juga. 20 kurang satu 19, salah juga, tapi 11 lah yang paling tepat. Kenapa? 11 kurang satu 10, bukankah 10 ujungnya 0, berarti dia kelipatan 5, kan gitu, nak? Atau di bawahnya lihat, lihat penyebutnya. 11 tambah satu, 11 tambah satu berapa? 12. Apakah 12 kelipatan 6? Ya jelas iya, karena 12 itu adalah 6 kali 2. Maka jelas sekali jawabannya. Boleh lihat pembilangnya, boleh lihat penyebutnya, jawabannya X-nya 11. Nggak harus dicari, nak. Jadi nggak semua soal itu kan bayangannya kerjakan, enggak. Tapi bisa juga dengan diperiksa. Nggak semuanya dikerjakan, boleh diperiksa. Nah, nggak semua soal kemudian dikerjakan dengan cara dihitung, nggak, nak. Bisa juga dengan diperiksa. Seperti ini, makanya pahami konsepnya, gitu, nak. Ya, paham ya? Nah, alhamdulillah ya. Jadi tinggal coba-coba saja. Inilah yang saya kasih nama triknya, namanya TPOC, the power of coba-coba. Coba aja angkanya, selesai. Nah, nanti insya Allah ini akan banyak sekali ya manfaatnya. Insya Allah banyak sekali ya. Nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan terus ulang-ulang masalah ini, nak. Ya, insya Allah besok kalau tidak ada halangan kita belajar tentang matematika lagi ya. Saya akan bahaskan soal-soal yang cukup dengan melihat teori bilangan saja kita bisa memilih salah satu dari 5 jawaban yang disediakan. Insya Allah ya. Jadi angka pentingnya 2, berapa lagi? 3, kemudian 9, 5, dan 11. Dan angka-angka ini, nak, 2, 3, 5, 11 itu adalah angka-angka prima. Ya, angka-angka prima. Baik, sekarang, nak, nomor 3. Nah, nomor 3 kan diprima lagi soalnya kan. Jika A dan B adalah bilangan prima, A prima, B prima, manakah dari angka berikut yang bukan, bukan merupakan apa? Jumlah dari ya. Manakah yang bukan jumlah dari penjumlahan kedua bilangan prima itu A tambah B, ya, gitu kan? Ya. Baik, anak sekalian, coba anak lihat ya. Coba lihat. Ada sifat, perhatikan, ada sifat. Sifat penjumlahan bilangan. Apa itu, nak? Ini juga penting sifatnya, nak. Akan menjadi hasilnya genap kalau penjumlahannya ganjil dijumlah dengan ganjil atau genap dijumlah dengan genap. Artinya apa yang mau saya bilang, nak? Kalau sejenis ganjil tambah ganjil atau sejenis genap tambah genap, hasilnya genap. Contoh, bilangan ganjil 3, bilangan ganjil 1, 3 tambah satu 4, kan genap, nak. Contoh bilangan genap 2, bilangan genap 6, 2 tambah 6 8, kan genap, nak. Artinya yang mau saya sampaikan, nak, ini penting, ini konsepnya nih, konsep, ini konsep. Kalau kita menginginkan hasil penjumlahannya genap, maka penjumlahannya harus bersumber dari penjumlahan bilangan yang sejenis. Apakah sama-sama ganjil atau sama-sama genap? Sebaliknya, nak, sebaliknya. Kalau kita menginginkan hasilnya ganjil, penjumlahan dua bilangan bulat ganjil, penjumlahannya harus berbeda jenis. Genap tambah ganjil atau ganjil tambah genap. Nah, karena disyaratkan kedua bilangan ini adalah bilangan prima, syaratnya, nak, bilangan prima, bilangannya itu prima, kedua-duanya prima.
Maka 4 bisa ya, 4 kan genap kan, Nak, kan? Ya genap ya. Bisa ganjil tambah ganjil, bisa genap tambah genap. Bisa saja 4 tuh 1 tambah 3 atau 2 tambah 2 bisa. Namun sayangnya satu bukan bilangan prima. Maka angka A dan B yang dimaksud agar hasilnya 4 adalah 2 tambah 2, bukan 1 tambah 3. Karena satu bukan bilangan prima. Ya, ini karena 4 kan, karena genap ya. Sekarang 9. 9 kan bilangan ganjil, nak. Berarti harus dari genap tambah ganjil. Genap tambah ganjil. Nah, ingat. Satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Berarti 9 itu 2 tambah 7. Dan 7 adalah bilangan prima juga. Berarti A dan B, A-nya 2, B-nya 7 adalah bilangan prima. Berarti A bisa, B bisa, tapi bukan itu jawabannya. Karena yang tanya adalah yang bukan. Yang bukan. 16. Nah, 16 ini bilangan apa, nak? Kan genap. Genap itu dari genap tambah genap. 2 tambah 14. Nggak bisa ya. Karena 14 bukan bilangan prima. Maka 16 itu dari ganjil tambah ganjil. Apa saja? Banyak. Nah, bisa 3 tambah 13. 3 prima, 13 prima. Ya kan? Boleh juga 5 tambah 11, 5 prima, 11 prima, gitu kan? Boleh ya? Tapi nggak boleh 7 tambah 9. Kenapa? 9 bukan bilangan prima. Nah, ada berarti bisa juga ya, tapi bukan ini jawabannya. 22. Nah, 22 ini lagi-lagi genap, nah kan? Berarti penjumlahan dua bilangan ganjil. Apa? Boleh 3 tambah 19. 3 prima, 19 prima. 5 tambah 17. 5 prima, 17 prima. Boleh. Itu kan? 7 tambah 15 tidak boleh. Karena 15 bukan bilangan prima. Ya. 9 tambah 13 tidak boleh. Karena 9 bukan bilangan prima. Atau kandidat angka yang lain adalah 11 tambah 11. 11 prima, 11 prima, maka bisa. Berarti kalau A bukan, B bukan, C bukan, D bukan, kenapa harus E gitu kan? E apa? 23. 23 ganjil lagi, nak. Berarti penjumlahan genap tambah ganjil. Satu-satunya, saya sampaikan, satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. 2 tambah berapa? 2 tambah 21. Namun sayangnya, nak, 21 bukan bilangan prima. Kenapa? Tambah lagi, 2 tambah satu berapa? 3. Dia kelipatan 3. Karena 21 adalah 3 kali 7. Berarti jawaban untuk soal ini adalah E. Nah, yang E. Karena ingatannya adalah yang bukan. Karena 23 adalah ganjil, dipastikan jumlahnya ganjil tambah genap. Karena mintanya prima, genapnya harus 2, ganjilnya 21. Sayangnya 21 bukan bilangan prima. Maka untuk soal nomor 3, jawabannya manakah dari angka yang berikut yang bukan merupakan jumlah dari A tambah B adalah 23. Nah, konsepnya ya, perhatikan. Genap, kalau ingin hasilnya genap dari yang sejenis ganjil tambah ganjil atau genap tambah genap. Kalau ingin hasilnya ganjil, jumlahnya dari genap yang ditambah ganjil. Dan untuk bilangan prima, sekali lagi saya katakan, nah, untuk bilangan prima, kalau melibatkan bilangan prima, yang genapnya itu pasti 2. Karena 2 adalah satu-satunya bilangan genap yang prima. Nggak ada yang lain. Tapi kalau ganjil banyak. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Banyak sekali. 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini harapan saya ya. Betul-betul nak diingat tentang teori bilangan, konsep bilangan. 2, ya, 3, 5, 9, dan 11. Baik ya, bisa dipahami ya. Baik, nah sekarang nomor 4. Nomor 4. Nah, ini nomor 4. Nah, nomor 4. Nah, nomor 4 ya.
Jika jika A dibagi 4, A dibagi 4, hasilnya adalah bilangan prima, A dibagi 4 hasilnya adalah bilangan prima, maka A, nah ingat untuk kasus ini nak, ya, untuk jenis-jenis jawaban seperti ini, satu 2 3 1 3 dan seterusnya, ada triknya nak, ada triknya. Kerjakan dari yang paling mudah bagi kalian, yang paling mudah. Mudah untuk ditentukan nilai benarnya atau nilai salahnya. Misalnya, nak, A bagi 4 prima, gitu kan? Ya, paling mudah misalnya 8 lah. Kan 8 lah yang paling mudah. Diganti A-nya dengan 8, nak. 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 prima? Iya, gitu kan? Kesimpulannya nak, persamaan satu adalah persamaan benar. Berarti satunya betul, satu betul. Ya, satu betul. Semua benar tuh artinya satu, dua, tiga, empat. Satu betul. Nah, kesimpulannya apa nak? Kalau satu benar, kalau satu betul, maka otomatis tiga betul. Kenapa? Setiap ada satu, pasti ada tiga. Jadi jangan kerjakan lagi tiga. Ini sudah pasti otomatis betul. Itu nak. Ya, kalau satu betul, tiga pasti betul. Nah, sekarang caranya, kalau satu sudah dibetulkan, tiga sudah dibetulkan, tugas kalian periksa saja empat. Periksa empat. 28. Periksa 28. Nggak mesti berurutan ya, periksa 28. 28 bagi 4 berapa? Ya, 28 bagi 4 tuh 7. 7 prima bukan? Prima, Pak. Berarti 4 betul juga. Maka salahlah jawaban A. Kenapa A salah? Nggak ada 4. B apalagi. Maka jawabannya yang ada 4, 1 dan 4 hanya E saja. Selesai. Gitu caranya, nak. Ya. Saya ulangi, nak. Untuk menghadapi soal seperti jenis ini, maka cari yang mudah. Yang mudah ditentukan. Mau mudah tentukan betulnya atau mudah ditentukan salahnya. Sekiranya yang paling mudah adalah satu misalnya. Kalau ternyata satunya betul, tiga pasti betul. Karena semua jawaban yang ada satu ada tiga. Maka tugasnya lihat empat. Kalau empatnya betul, maka jawabannya pasti E. Karena yang ada satu dengan empat itu hanya opsi E saja. Nggak perlu cek yang dua, nggak perlu cek yang tiga. Itu konsepnya, kayak gitu nah. Jadi kalau bisa betul satu, cek langsung empat. Satu betul atau tiga betul langsung empat dicek, gitu nah. Nah, insya Allah dengan pengecekan-pengecekan yang ringkas begini selesailah soalnya. Oh Pak, satu betul, empat betul, berarti tiga betul. Iyalah betul nak. 20 bagi 4 5. Kan 5 prima. Dua betul Pak, betul juga lah nak. 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, angka 2, 3, 5, 7 itulah yang kita pelajari tadi. Angka-angka penting. Karena dia bagian dari bilangan prima. Dasar penyusun dari bilangan-bilangan yang lain. Nah, gitu ya. Nomor 4 ya. Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan. Misalnya, nomor 5. Nah, ini. Manakah di antara... Saya geser lagi ya. Manakah di antara bilangan di bawah ini merupakan hasil kali dari dua buah bilangan bulat genap berurutan? Gampang ini, nak. Jadi kalau cuma kecil angkanya, data aja bilangannya. Nggak usah pakai rumus. Aduh, rumus itu kan membuat otak kita menjadi eh, terprogram lama. Nggak usah pakai rumus. Kan cuma kecil angkanya. Buat aja bilangan genap berurutan. Apa? Dimulai dari dua kan? Dua, ya, empat, enam,
8, 10, stop. Ah, ini dia nih. Sampai sini stop, 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 stop. Ah, stop. Kok di stop, Pak? 8 kali 10 berapa, nak? 80. Jawaban kita paling besar 72. Gitu kan? Berarti nggak sampai 80 kan? Nah, maka jangan lanjutkan 12. Gitu, stop aja. Ya, stop. 2 kali 4 berapa? 8. Anak kecil juga bisa nih ya. 4 kali 6 berapa? 24. 6 kali 8 berapa? 48. Mana nih? Mana? Mana di antara angka-angka ini yang ada di opsi jawaban? Yang pasti 80 nggak ada kan? Karena lebih ya. 8 nggak ada. 24 tak ada. 48 ada. Sudah selesai. Gitu nak. Kalau cuma bilangannya kecil ngapain pakai rumus? Data saja. Ya. Kalau cuma angkanya kecil ngapain pakai rumus? Data aja. Selesai. Ya. Manakah di antara bilangan di bawah ini hasil kali dua buah bilangan bulat genap berurutan? Ya data aja angkanya 2, 4, 6, 8, 10. Stop. Karena 8 kali 10 sudah 80. Padahal jawaban paling besar 72. Nggak mungkin gitu kan? Nggak usah sambung dengan 12. Sampai 10 saja sudah lebih. Tinggal gampang. 2 kali 4, 8. Nggak ada. 4 kali 6, 24. Nggak ada. 6 kali 8, 48 ada. Sudah selesai. Gitu nak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga kalau dikaitkan dengan teori bilangan yang sudah kita pelajari, ada hubungannya, ada kaitannya. Nah, alhamdulillah ya, sudah sampai nomor 5 ya. Siap-siap nak, jam 15 lebih 15 akan ada kuis ya, akan ada kuis. Karena kami yakin sekali kalian ini pasti sudah ada kemampuan. Tugas kami nak sebagai guru kalian hanya memberikan jalan, memberikan contoh. Adapun kalian kemudian silahkan mengikuti cara yang sudah pernah kami ajarkan ya, kemudian bisa rintis jalan baru. Mungkin jalan baru itu lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat kalian pahami. Silahkan. Kami mencoba untuk menyampaikan jalan, mencontohkan jalan. Kalian silakan kembangkan, silakan kembangkan. Alhamdulillah ya, nomor 5 sudah jadi bagian yang kita selesaikan. Nah, soal-soal ini nak kami ya dikutip oleh pembuat tim kami itu nak dari soal-soal yang FR ya keluar di SNBT tahun lalu. Baik, ini berikutnya ya. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan tabel berikut. P adalah hasil kali 4 bilangan asli pertama. Berarti siapa aja P, nak? P-nya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. 1 kali 2 kali 3 kali 4 berapa? Ya, 24. 24. Bilangan prima terkecil. Ah, prima lagi nak ya. Bilangan prima terkecil setelah 23. Setelah 23. Setelah 23, bilangan ganjil berikutnya 25. Tapi sayangnya 25 bukan bilangan prima. Ya kan? Karena bisa bagi 5. 27. 2 tambah 7, 9. Bukan bilangan prima. Ganjil berikutnya 29. Dan ini dia. Bilangan prima terkecil setelah 23 adalah 29. Ya, 29. Setelahnya ada 31 dan seterusnya, 29. Maka apa hubungan P dengan Q? Jelas. P-nya bernilai 24, Q-nya bernilai 29. Maka jawabannya P lebih kecil daripada Q. Ya, selesai. Itu ya. Bilangan prima terkecil setelah 23, 23 prima ya, setelah 23, tidak terhitung 23, adalah 29. Ya, 29. Tentu 29
lebih besar daripada 24. Gitu, nak. Paham ya? Alhamdulillah, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 7. Nah, nanti ini rekamannya akan saya sampaikan juga, tapi ini aja lah ya, di bawah aja nak ya. Ini ada jenis soal ini nak ya, soal alur ya. Nah, soal alur, tapi ini nanti bersambung di bawahnya, susah untuk kita lihat nak ya. Tampil yang utuh saja dalam satu ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini nah, ini nih. Nah, jangan takut soal kayak gini, gampang ini nak ya. Gampang ini. Nah, ya gampang ya. Di input A sama dengan 4. Di sininya anak A-nya 4. A-nya 4. Nah, kita ikuti ya. Apakah 4 kelipatan 3? Ya enggak lah. Karena kelipatan 3 syaratnya jumlahnya harus kelipatan 3. Ini 4 enggak. Maka tidak kemari jalannya. Tidak jawabannya ya, ke bawah. B adalah 3A kurang 2. Karena A-nya 4, berarti 3 kali 4, 12 dikurangi 2, maka B-nya 10. B-nya 10. Masuk ke mari ya. Apakah 10 bilangan prima? Enggak. 10 bukan prima. Tidak. Berarti larinya ke bawah. Ya, larinya ke bawah. Ya. Berarti C adalah 2B kurang A. C adalah B-nya 10. 2B, 2 kali 10, 20 kurang A, A-nya 4. Berarti apa? C-nya 16. Gitu kan? Naik ke atas. Sudah selesai. C-nya 16. Ulang lagi. Ketika A-nya 4, nak. Pertanyaan pertama, apakah A-nya kelibatan 3? Enggak. Ya, enggak. Berarti jalan Y-nya dicoret. Tidak jalannya, gitu kan? B-nya 4. Ya, maaf, A-nya 4. 3 kali 4, 12. 12 kurang 2, 10. Maka B-nya 10. Masuk kemari. Apakah 10 itu bilangan prima? Enggak, 10 bukan prima. Berarti jangan pilih jalan ya. Pilih jalan tidak. Tidak. Berarti C-nya. C adalah 2B kurang A. Karena B-nya 10. 2 kali 10, 20. A-nya 4. 20 kurang 4, 16. Maka kita dapatkan C-nya sama dengan 16. Nah, baru dijawab. Nah, baru jawab. Pakai teori tadi. Gitu kan? Pakai teori tadi ya. Ketika C-nya 16, C-nya 16, lihat yang termudah, yang paling mudah. C-nya kan 16. Nah, yang keempat dulu yang mudah, nak. Yang empat dulu yang mudah. Empat, empat. C kelipatan 5. Enggak lah, kelipatan 5 itu kan syaratnya ujungnya 0 atau 5. 16 kan bukan 0, bukan 5, maka dipastikan 4 salah. Nah, anak-anak sekalian, kalau 4 salah berarti jawaban C salah, D salah, E salah, gitu kan? Maka yang sisa jawabannya satu 2 3 atau satu 3. Nah, disinilah kemudian kita punya ilmu bagus. Nah, kalau 4 salah berarti maknanya satu betul, 3 betul. Lihat, jawaban yang tersisa A dengan B. Ada satu, ada 3. Maka jangan diperiksa satu dengan 3. Percuma. Pasti betul. Jadi yang periksa apa, Pak? Dua. Yang kalian periksa itu pernyataan dua. Nah, dua. Dua aja diperiksa. Apa dua? Dua C lebih besar dari B. C-nya 16, B-nya 10. Betul? Betul. Berarti kalau dua betul, maka konsekuensinya yang benar adalah satu 3 plus 2. Maka jawabannya A. A ya, A. Satu 2 3 benar. Gitu caranya. Nah, ini menjadi ilmu tersendiri, nah. Artinya apa? Kalau mudah temukan yang 4 salah, kalau 4 salah, jawabannya tinggal periksa 2. Jangan lagi periksa satu. Jangan lagi periksa 3. Konyol itu, nak. Kenapa? Kalau 4 salah, satu dengan 3 itu pasti betul.
Tinggal dua saja nak lihat gitu nah. Pak, dari mana mulainya? Dari yang mudah. Saya bilang nak dari yang mudah. Yang mudah dulu, yang mudah dipastikan betulnya atau mudah dipastikan salahnya gitu nah. Ya. Baik nak, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 15 lebih 16 ya. Mungkin akan diarahkan oleh coba nak dibuka kembali website Pak Manaf ya. Pilih ujiannya nak di SNBT teori bilangan ya, teori bilangan. Maka supaya kalian bisa konsentrasi nak, saya izin untuk meninggalkan Zoom ini. Sekarang tugas kalian nak ke depan adalah mengerjakan soal-soal yang sudah kami siapkan di post test. Jangan tidak dikerjakan nak. Perihal kemudian saat ini belum banyak yang bisa dijawab itu nomor sekian. Tidak penting. Tapi yang penting sekarang kalian sudah bisa mengukur kemampuan kalian, sudah bisa mulai mencoba. Baik nak, saya izin ya, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan dikerjakan, ya dikerjakan soal yang sudah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.